Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Seorang pemuda tak dikenal tiba-tiba saja berada di biara pensuci jagat. Kehadirannya yang tak diundang dan gayanya yang konyol membuat biarawati senior jadi emosi dan menyerangnya. Selamatkah pemuda itu? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Meski hati gusar, tapi 10 biarawati hentikan serangan. Namun ketika turun ke lantai kembali, tetap membentuk posisi mengurung si pemuda. Para biarawati harap kembali ke tempat. Perintah ketua biara pensuci jagat. 10 biarawati turuti perintah itu. Mereka sarungkan pedang masing-masing dan duduk kembali ke tempat semula. Di saat itu pula, 10 biarawati yang tadi disuruh menyelidiki keluar gedung kembali memasuki ruangan. Dengan ilmu menyusupkan suara, ketua biara pensuci jagat hendak bertanya pada biarawati-biarawati itu, tapi mendadak si pemuda sudah mendahului. "Bagaimana?" tanyanya. "Apa kalian menemui tembok pagar yang bobol atau pintu gerbang yang rusak?" 10 biarawati itu tiada pedulikan pertanyaan si pemuda, melainkan melangkah ke hadapan ketua mereka dan melaporkan bahwa tidak ada satu tanda yang mencurigai pun di luar sana. Semuanya beres dan rapi. Ketua biara pensuci jagat anggukkan kepala dan suruh 10 biarawati itu kembali ke tempat masing-masing. "Pemuda," berkata sang ketua, "ilmu yang barusan kau pamerkan..." Memotong pemuda itu. "Siapa yang pamerkan ilmu?" tanyanya. "Orang diserang toh mesti mengelak. Siapa sih orangnya yang mau ditusuk-tusuk dengan pedang? Yang mau dicincang? Kucing buduk pun pasti larikan diri atau mengelak." Tenggorokan supit jagat turun naik beberapa kali. Kemudian dia berkata lagi, "Meski ilmumu setinggi gunung, sedalam lautan, meski pengalamanmu seluas bumi, tapi jika kau datang ke sini dengan membawa niat jahat, jangan harap kau bisa keluar hidup-hidup dari sini." Si pemuda menghela napas. "Apakah kalian di sini tuli semua? Apa aku sejak tadi cuma bicara dengan tonggak-tonggak mati?" katanya. Lalu dia meneruskan, Pertama datang, aku sudah bilang bahwa maksudku ke sini adalah membawa niat baik dan bersahabat. Bahkan, aku kasih keterangan pada kalian di sini bahwa biara ini dan kalian semua sedang terancam bahaya. Bahaya itu datangnya belum tentu, tapi pasti datang. Bahaya pendekar pemetik bunga. Tapi kalian bukannya percaya, malah bercuriga padaku, malah menyerang aku. Aku yang edan, apa kalian yang keblinger? Kalau kau datang betul membawa niat baik dan bersahabat, mengapa datang tidak memberitahu lebih dulu? Mengapa lancang masuk dengan diam-diam ke tempat orang? Si pemuda tertawa. "Kalian kan sedang rapat, sedang adakan pertemuan. Kalau aku datang dengan mengetuk pintu gerbang sana atau berteriak-teriak memberi salam, pastilah akan mengganggu rapat kalian." "Kau memang sudah mengganggu kami," semprot biarawati 5 yang memang sejak tadi belum habis rasa penasarannya. Si pemuda angkat bahunya.
Dipalingkannya tubuhnya pada ketua biara pensuci jagat dan berkata, "Ketua, jika kau dan semua orang di sini menganggap aku telah mengganggu kalian dan mengacaukan suasana pertemuan ini, mohon dimaafkan ya, aku tak akan mengganggu lebih lama." Pemuda itu menjura 2 kali di hadapan Supit Jagat. "Cuma jangan menyesal kalau keteranganku nanti terbukti benar." Si pemuda ini menjura 1 kali pada barisan biarawati-biarawati yang duduk berjajar-jajar di kursi, lalu segera hendak putar badan tinggalkan ruangan itu. Mendadak, biarawati gemuk tadi berteriak, "Ketua, bukan mustahil pemuda ini sendiri pendekar pemutik bunga itu." Supit Jagat tercekat hatinya. "Ya, bukan tak mungkin," katanya membatin. Cepat-cepat dia bertepuk 3 kali dan keseluruhan biarawati yang duduk di kursi berdiri cepat, menyebar di seluruh tepi ruangan, menjaga jendela-jendela dan menjaga pintu-pintu. Tak mungkinlah bagi si pemuda untuk meninggalkan tempat itu kini. Lebih-lebih ketika terdengar suara sret, sret, sret. Suara pedang yang dicabut dari sarungnya. 100 pedang kini melintang di tangan. Si pemuda memandang berkeliling ruangan dengan kerenyitkan kulit kening. Apa-apaan nih?" tanyanya membentak. "Jika kau tidak mengaku bahwa kau adalah pendekar pemetik bunga sendiri, jangan harap kau bisa keluar hidup-hidup dari sini," hati ketua biara pensuci jagat. Kenapa memaksa aku yang bukan-bukan? Jangan banyak bacot, mengaku atau mampus." Yang membentak kali ini adalah biarawati 5. Si pemuda geleng-gelengkan kepala. Tidak sangka biarawati yang berhati suci jujur bisa bicara membentak dan galak serta agak kotor. Biarawati 5 melompat ke muka. Pedangnya diacungkan tepat-tepat ke arah hidung si pemuda. Dia berpaling pada Supit Jagat. "Ketua, tunggu apa lagi?" "Pemuda, kau sungguh tidak mau mengaku diri?" bertanya ketua biara pensuci jagat. "Kalau aku tidak mengaku, aku mau dibikin mak. Kalau aku mengaku bahwa aku pendekar pemetik bunga, 1000 kali lebih mam. Kuharap kalian semua suka berpikir pakai otak dan jangan galak-galakan. Tak ada perlunya. Kalau aku pendekar pemetik bunga, sudah sejak tadi terjadi kemesuman di ruangan ini." Ketua biara pensuci jagat menimbang ucapan si pemuda. Memang betul juga, kalau pemuda ini adalah pendekar pemetik bunga, tentu sudah sejak tadi terjadi hal-hal yang mengerikan. "Sekarang, apakah kalian mau memberi jalan padaku untuk keluar dari sini?" terdengar si pemuda bertanya. "Sebelum kau terangkan siapa kau punya nama, berasal dari mana, dan juga terangkan gelarmu, baru kami akan izinkan kau berlalu dari sini," kata Supit Jagat pula. Pemuda itu garuk-garuk kepalanya. Tiba-tiba meledaklah tertawanya. Lantai, dinding, langit-langit, dan tiang ruangan bergetar oleh kumandang tertawanya yang panjang ini. Setiap hati manusia yang ada di situ, termasuk ketua biara pensuci jagat sendiri, ikut tergetar oleh kehebatan suara tertawa si pemuda. "Kenapa kau tertawa?" bentak ketua biara pensuci jagat. "Siapa yang tidak bakal geli dan ketawa?" menyaut si pemuda. "Mula-mula kalian tanya siapa aku, siapa namaku, siapa gelarku, dan sekarang tanya aku berasal dari mana atau tinggal di mana. Persis pertanyaan-pertanyaan begitu macam muda-mudi yang sedang pacar-pacaran." Merahlah paras ketua biara pensuci jagat. Tak dapat dihindarkan lagi bahwa lantai ruangan ini akan basah oleh darahmu. "Pemuda bermulut kurang ajar," teriak sang ketua. Dia gerakan tangan memberi isyarat, dan selangkah demi selangkah 100 biarawati dari angkatan tua dan muda dengan pedang di tangan masing-masing maju mendekati si pemuda. Gilanya, pemuda itu masih juga berdiri tertawa-tawa di tengah ruangan,
memandang berkeliling dan garuk-garuk rambutnya yang gondrong. Tiba-tiba, 100 pekikan laksana guntur yang hendak meruntuhkan gedung biarawati itu berkumandang. Hiat! 100 pedang berkiblat. Buset! Si pemuda itu membentak tak kalah nyaring. Diiringi dengan suitan yang memekakan telinga, dia melompat tinggi-tinggi ke atas. Kepalanya hampir menyundul langit-langit. Dalam tubuh mengapung begitu rupa, pemuda ini berseru, "Ketua, harap kau sudi hentikan serangan ini dulu. Serang terus." Sebaliknya, ketua biara pensuci jagat ini berteriak, "Aku tak mau kesalahan tangan dan cari permusuhan dengan kalian. Kita adalah sama-sama satu golongan." "Jangan ngaco," tukas biarawati 5. "Ketua biara, aku betul-betul tidak mau bikin celaka orang-orangmu," berseru lagi si pemuda. Tapi sang ketua biara tak mau ambil peduli, malah membentak lebih keras agar orang-orangnya menggempur pemuda itu. Puluhan biarawati melesat ke atas, puluhan pedang berkelebat. Pemuda itu menggerendeng dalam hatinya. Kedua telapak tangannya dikembangkan dengan cepat, kemudian dipukulkan ke bawah. Bagaimana selanjutnya? Bisakah pemuda itu melawan 100 biarawati dengan pedang terhunus? Daripada nggak nafsu makan karena kepikiran, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.